Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan X-ray konvensional dan mobile X-ray. Video kali ini adalah tugas dari mata kuliah praktikum radiologi dengan saya sendiri, Dendi Daveta Mardika, NIM 2019-30-123, kelas B semester 4, alamat Terbanggi Besar Lampung Tengah, nomor HP dan email silakan dibaca sendiri. Saya tidak sendiri, saya bersama teman saya. Di sini ada nama saya Akmal Aulia Wisnu Aji dengan NIM 2019-30-114, kelas B semester 4, alamat di Tambun Selatan, Bekasi. Untuk nomor telepon dan email bisa dibaca sendiri. Oke, yang selanjutnya di sini ada daftar isi dari video kali ini. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada cara kerja, yang ketiga blok diagram, yang terakhir ada bagian-bagian alat. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian pertama. Apa itu X-ray? Sinar X merupakan jenis radiasi yang disebut gelombang elektromagnetik. Pencitraan X-ray akan menciptakan gambar bagian tubuhmu. Gambar-gambar ini akan menunjukkan bagian-bagian tubuh dalam berbagai nuansa hitam putih. Gambar hitam putih ini dihasilkan karena jaringan-jaringan tubuh menyerap jumlah radiasi yang berbeda-beda. Misalnya, kalsium dalam tubuh menyerap sinar X lebih banyak, sehingga tulang tampak putih, sementara lemak dan jaringan lunak lainnya menyerap lebih sedikit, sehingga terlihat abu-abu. Prosedur X-ray ini dilakukan dengan cepat tanpa rasa sakit. Pemeriksaan X-ray bertujuan untuk membantu dokter mendiagnosis dan memantau beberapa kondisi tubuh. Misalnya seperti infeksi, pembusukan gigi, patah tulang, radang sendi, osteoporosis ataupun kanker tulang. Ya, untuk yang X-ray konvensional yaitu pesawat sinar X yang terpasang secara tetap dalam ruangan yang digunakan untuk pemeriksaan umum secara rutin. Selanjutnya, mobile X-ray. Pesawat sinar X yang dilengkapi dengan atau tanpa baterai charger dan roda sehingga mudah digerakkan, yang dapat dibawa ke beberapa ruangan untuk pemeriksaan umum secara rutin. Yang kedua, bagaimana cara kerja X-ray? Tegangan bolak-balik dari PLN yang mempunyai frekuensi 50 Hz diubah menjadi tegangan searah dan difilter dengan kondensator, kemudian dibuat menjadi tegangan bolak-balik frekuensi tinggi antara 7 kHz sampai 13 kHz. Kemudian diproses menjadi tegangan tinggi dan disearahkan untuk diberikan ke tabung sinar X. Demikian juga pada bagian pemanasan filamen, tabung sinar X prosesnya menggunakan tegangan frekuensi tinggi. Yang pertama, proses pemanasan filamen. Tegangan AC 50 Hz U0 dari PLN diserahkan pada blok 1A, kemudian difilter dengan kondensator pada blok 2A, lalu diubah menjadi tegangan bolak-balik frekuensi tinggi oleh inverter pada blok 3A. Kemudian diturunkan tegangannya menjadi 6-16 volt dan diberikan ke filamen tabung rongsen. Selanjutnya, arus tabung rongsen menggunakan regulator yang menghasilkan tegangan searah dan diubah menjadi tegangan bolak-balik frekuensi tinggi oleh VC0 untuk men-trigger inverter. Oke, selanjutnya tegangan AC frekuensi 50 Hz dari PLN diserahkan di blok 1 dan difilter di blok 2. Nah, blok 1 ada di sini ya. Di sini blok 1 dan blok 2 disarahkan di blok 1 dan difilter di blok 2. Menjadi tegangan searah, terus diubah lagi menjadi tegangan bolak-balik frekuensi tinggi antara 7-13 kHz di blok 3. Setelah itu kemudian dinaikkan tegangan oleh transformator tegangan tinggi di blok 4 menjadi tegangan frekuensi tinggi, kemudian disarahkan di blok 5 menjadi UH, terus difilter di blok 6, selanjutnya diberikan ke tabung ronsen. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini ada blok 4, 5 dan 6, dan di sini juga ada tabung rongsennya. Yang ketiga,
Pengaturan tegangan tinggi. Pengaturan tegangan tinggi dengan cara tegangan referensi diberikan pada regulator dan dibandingkan dengan tegangan feedback dari rangkaian tegangan tinggi. Tegangan referensi pada regulator dan hasilnya berupa tegangan DC yang diubah jadi VC0 menjadi frekuensi tinggi untuk men-trigger inverter. Naik dari 0 sampai mencapai tegangan yang diinginkan. Kalau tegangan feedback telah sama dengan tegangan referensi, maka tegangan tinggi tidak naik lagi. Oke, yang keempat, sini ada online adjustment pada pesawat ronsen frekuensi tinggi. Pengaturan tegangan tinggi dan pengaturan arus tabung ronsen dilakukan pada exposure berlangsung disebut online adjustment. Oke, apakah cara kerja mobile X-ray sama dengan X-ray konvensional? Tentu saja cara kerjanya tetap sama, namun yang membedakan di sini adalah mungkin dari sumber tegangannya. Sumber tegangan untuk X-ray konvensional di sini langsung dari PLN atau AC. Nah, sedangkan dari mobile X-ray bisa dari baterai atau dari PLN. Nah, untuk yang membedakan lagi, cara kerjanya itu kurang lebih sama. Cuma untuk bentuk dan ukurannya juga pasti berbeda untuk X-ray konvensional dan mobile X-ray. Oke, yang selanjutnya sini ada blok diagram X-ray konvensional yang akan dijelaskan oleh teman saya Akmal Aulia Wisnu Aji. Oke, mulai dari sini rangkaian power supply. Ya, yang pertama, rangkaian power supply. Rangkaian ini berfungsi untuk mendistribusikan tegangan pada seluruh rangkaian pesawat sesuai yang dibutuhkan oleh masing-masing rangkaian. Rangkaian ini terdiri dari yang pertama, saklar atau switch on off. Yang kedua, fuse atau sekring. Yang ketiga, voltage regulator. Yang keempat, voltage indikator. Yang kelima, voltage kompensator. Yang keenam, line resistant. Yang ketujuh, auto trafo. Yang kedelapan, voltage indikator. Yang kesembilan, kilovolt selektor major. Yang ke-10, kilovolt selektor minor. Oke, selanjutnya ada rangkaian pemanas filamen. Fungsinya untuk memberikan satu daya dan mengatur besar arus pemanas filamen agar terjadi thermionic emission bisa dikendalikan sehingga jumlah elektron-elektron bebas yang dihasilkan pada filamen tabung ronsen bisa dikontrol sehingga rangkaian pemanas filamen terbagi menjadi, yang pertama di sini ada rangkaian stabilisator tegangan. Di sini stabilisator tegangan. Yang kedua ada space charge kompensator. Di sini letaknya ya. Yang ketiga ada MA control untuk mengatur arusnya. Yang keempat ada standby resistor SBR. Nah, di sini. Yang kelima ada filamen limiter. Yang keenam ada trafo filamen di sini. Filamen limiter di sini tadi ya. Untuk yang ketujuh ada filamen tabung ronsen. Nah, di sini. Filamen tabung ronsen letaknya di sini ya, teman-teman ya. Selanjutnya, rangkaian tegangan tinggi. Pada rangkaian ini terdapat trafo tegangan tinggi yang berfungsi untuk memberikan beda potensial antara anoda dan katoda, di mana anoda harus selalu mendapat polaritas positif dan katoda harus selalu mendapat polaritas negatif, agar elektron-elektron bebas yang ada di sekitar katoda dapat ditarik ke anoda. Agar anoda selalu mendapat polaritas positif, maka dipasang penyarah tabung ronsen. Yang selanjutnya ada rangkaian tabung ronsen. Rangkaian tabung ronsen merupakan sebuah tabung diode, yaitu tabung vakum yang terdiri dari dua elektrode, yaitu anoda dan katode. Tempat ini juga berlangsungnya sinar X. Jadi berlangsungnya sinar X itu terjadi di sini ya, teman-teman ya, di tabung ronsen. Yang terakhir di sini ada rangkaian timer. Ada mekanik timer, ini manual, dan elektronik yang otomatis, timer otomatis. Oke, yang berikutnya di sini ada blok diagram dari X-ray mobile. Untuk blok diagram dari X-ray mobile ini kurang lebih sama dengan blok diagram dari X-ray konvensional. Yang membedakan di sini hanya ada di supply powernya.
Yang pertama di X-ray mobile di sini ada PLN 220 volt. Terus yang kedua di sini ada baterai. Kenapa baterai? Karena di sini kita menggunakan X-ray mobile. Jadi semisal tidak ada tegangan 220 volt bisa menggunakan baterai. Oke, jadi seperti itu untuk X-ray mobile. Terus kurang lebih sama sih untuk rangkaian yang lain ya. Oke, lanjut. Oke, yang terakhir di sini ada bagian-bagian pada X-ray konvensional dan bagian-bagian pada X-ray mobile yang akan saya jelaskan. Untuk bagian-bagian pada X-ray konvensional akan dijelaskan oleh teman saya, Akmal Aulia Wisnu Aji. Silakan. Ya, yang pertama itu ada saklar, berfungsi untuk menghubungkan suplai listrik PLN dengan pesawat rongsen. Yang kedua, fuse atau sekring, berfungsi sebagai pengaman. Yang ketiga, voltage kompensator, yang berfungsi sebagai untuk mengkompensasi nilai tegangan yang diperlukan pesawat jika terjadi penurunan atau penaikan pada sapli PLN. Yang keempat ada autotrafo, untuk memindahkan daya listrik dari suatu rangkaian ke rangkaian lain dengan cara menaikkan atau menurunkan tegangan ke seluruh pesawat. Yang kelima ada voltage indikator, untuk mengetahui apa tegangan PLN mengalami penaikan atau penurunan. Yang keenam ada KV selektor mayor, untuk memilih tegangan tinggi atau memilih besarnya beda potensial antara anoda dan katoda. Yang besar selisih tiap terminal adalah kali 10 kV. Yang ketujuh ada kilovolt selektor minor, untuk memilih tegangan tinggi atau memilih besarnya beda potensial antara anoda dan katoda. Yang besar selisih tiap terminalnya adalah 1 kV. Yang kedelapan ada tabung X-ray. Pada tabung sinar X terdapat dua kutub, yaitu anoda positif dan katoda negatif. Pada katoda, terdapat kawat filamen sebagai sumber elektron dan focusing cup untuk mengarahkan berkas elektron ke target. Pada anoda, terdapat target tumbukan yang terbuat dari tungsten, yang terhubung dengan motor, rotor, dan stator, agar anoda bisa berputar untuk jenis rotating anoda. Tabung dalam ini disebut insert tube. Kemudian, tabung dalam ini diselimuti tabung luar yang disebut tube housing. Pada tube housing terdapat jendela sebagai tempat keluarnya radiasi. Tabung sinar X terdiri dari tube housing, glass envelope atau tube insert, minyak, window, katoda, anoda, filter, tabung sinar X, diafragma, tabung vakum, kolimator, tegangan line voltage kompensator, autotrafo, dan transformator. Yang kesembilan ada high tension trafo atau HTT. High tension transformer berfungsi untuk memberikan beda potensial pada tabung rongsen X-ray tube over table. High tension cable yang lain untuk memberi beda potensial antara anoda dan katoda pada X-ray tube under table. Bagian-bagian dari HTT yaitu transformator tegangan tinggi, trafo filamen, penyarah, dan oli. Yang ke-10 ada Universal Patient Table. Universal Patient Table atau disebut Patient Table saja adalah alat untuk tempat tidur pasien yang akan difoto rongsen atau meja pemeriksaan. Disebut universal karena dapat dipakai untuk membuat berbagai macam tindakan foto rongsen. Meja pemeriksaan ini dapat digerakkan dari 0 sampai 180 derajat sesuai kebutuhan. Patient Table mempunyai dua baki, yaitu yang pertama ada baki yang ada di bawah meja disebut baki table, digunakan pada saat membuat foto rongsen dengan menggunakan X-ray tube over table. Yang kedua ada baki yang ada di exploratory, digunakan pada saat melakukan foto rongsen menggunakan X-ray tube under table. Oke, yang selanjutnya di sini ada bagian-bagian dari mobile X-ray. Yang pertama di sini ada light barrier. Light barrier digunakan untuk membangkitkan sinyal pulsa negatif. Lalu yang kedua ada control system. Control system adalah pusat pengendalian yang lengkap dengan fungsi-fungsi sistem kendali. Yang ketiga ada X-ray generating. Pembangkit sinar X menyediakan sinar rongsen stabil. X-ray generator V-scan mempunyai ukuran lebih kecil dan sedikit beban. Oke, yang keempat di sini ada digital imaging processing unit.
Unit pengolahan gambar digital, pengolahan dan penyimpanan seperti halnya yang ditampilkan pada monitor display. Yang kelima ada kontrol panel. Kontrol panel berfungsi untuk mengoperasikan mesin X-ray mulai dari menjalankan conveyor sampai dengan memanipulasi gambar. Yang keenam ada catu daya DC, digunakan untuk catu daya menyiapkan tegangan untuk kumpulan linear detektor, unit digital imaging processor, motor, control board, keyboard, light, barrier, dan indikator. Catu daya DC di sini digunakan untuk mensuplai tegangan ke rangkaian yang sudah saya sebutkan tadi. Yang ketujuh, di sini ada conveyor. Sistem conveyor berfungsi untuk membawa atau mengangkut objek yang diperiksa ke dalam ruang tunnel pemeriksaan secara maju atau mundur. Yang kedelapan ada motor control board. Fungsi motor control board adalah mengontrol jalannya sistem conveyor yang mengangkut objek. Yang kesembilan ada dioda array board. Fungsi dioda array board adalah untuk mengubah sinar X menjadi output tegangan. Oke, yang selanjutnya yang ke-10. Di sini ada monitor, berfungsi sebagai output akhir untuk menampilkan hasil gambar barang yang diperiksa. Yang ke-11 yang terakhir, di sini ada X-ray control board, berfungsi untuk mendrive dan mengontrol X-ray tube untuk membangkitkan sinar X. Oke, mungkin itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.